Hello Technolovers, masuk ke topik yang panas tapi elegan. Dua negara ASEAN, dua kapal selam dengan nama yang sama-sama Scorpene, tapi berada di dua generasi yang berbeda. Malaysia lebih dulu mengoperasikan Scorpene sejak 2009, sementara Indonesia baru saja menandatangani kontrak 2 unit Scorpene generasi terbaru yang rencananya akan dibangun di Surabaya. Pertanyaannya terdengar sederhana, tapi jawabannya jelas kompleks. Kalau dua kapal selam ini suatu hari berpapasan di bawah laut, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih modern, dan siapa yang paling berbahaya? Ini analisa mendalamnya. Scorpene TLDM, generasi awal yang sudah terbukti. Angkatan Laut Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM, mengoperasikan 2 unit Scorpene, KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tunku Abdul Razak. Keduanya dibangun oleh Naval Group dan mulai aktif pada 2009. Secara spesifikasi, Scorpene Malaysia punya panjang sekitar 67 meter dengan bobot selam mendekat 1.700 ton. Kapal selam ini mengandalkan sistem propulsi diesel listrik konvensional dengan baterai generasi lama. Persenjataannya, 6 tabung torpedo kaliber 533 mm dan mampu membawa kombinasi torpedo berat serta rudal anti kapal SM-39X Socket. Dari sisi kemampuan tempur, platform ini bukan sekedar di atas kertas. Malaysia pernah melakukan uji tembak torpedo secara langsung di Laut Cina Selatan, dan kapal selam ini juga digunakan dalam berbagai latihan internasional. Artinya, dari sisi pengalaman operasional, kru kapal selam Malaysia sudah punya jam terbang yang matang, dengan pemahaman nyata tentang pola laut tropis dan dinamika operasi di kawasan. Tapi ada satu catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Scorpene TLDM ini adalah desain awal 2000-an. Ia bukan memakai baterai lithium ion, dan ia juga bukan varian evolusi terbaru. Dalam peperangan bawah laut modern, dua kata kuncinya adalah endurance dan stealth, dan disinilah garis perbedaannya mulai terasa jelas. Scorpene Evolved Indonesia, generasi baru era 2020-an. Indonesia memesan 2 unit Scorpene Evolved dengan full lithium ion baterai melalui kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia. Perlu digarisbawahi, ini bukan Scorpene versi lama, ini adalah Scorpene generasi terbaru yang memang dirancang untuk medan tempur abad ke-21. Perbedaan paling fundamental ada pada baterai lithium ion penuh. Kapasitas energinya jauh lebih besar dibanding baterai konvensional. Dampaknya terasa ke banyak aspek sekaligus. Waktu menyelam lebih lama karena cadangan energi lebih tinggi. Kecepatan bawah air bisa dipertahankan lebih stabil dalam durasi panjang. Waktu pengisian daya lebih cepat, jadi siklus energi lebih efisien. Dan yang paling krusial, frekuensi snorkeling turun drastis. Di peperangan bawah laut, setiap kali kapal selam harus naik atau mendekat ke permukaan untuk mengisi baterai, resiko terdeteksi ikut naik. Dengan lithium ion, resiko itu bisa ditekan karena kebutuhan snorkelingnya jauh lebih jarang. Scorpene Evolved Indonesia juga punya panjang lebih besar, sekitar 72 meter dengan desain yang dioptimalkan untuk endurance jangka panjang. Naval Group menyebut kapal ini mampu menjalankan misi hingga lebih dari 2 bulan, dengan kemampuan lebih dari 10 hari menyelam terus-menerus tanpa naik ke permukaan. Di sisi sistem tempur, ia memakai Subtix generasi terbaru yang mengintegrasikan sonar, sistem peperangan elektronik, navigasi, dan fire control dalam satu arsitektur digital yang lebih modern. Dampaknya sederhana tapi mematikan. Keputusan bisa diambil lebih cepat, lebih presisi, dan lebih terintegrasi. Jadi singkatnya begini, Scorpene Indonesia bukan cuma baru, ia adalah lompatan upgrade besar dibanding generasi yang dipakai Malaysia. Perbandingan langsung, mana yang lebih kuat? Kalau kita bicara objektif, ada 3 parameter utama, teknologi, pengalaman, dan potensi masa depan. 1. Teknologi. Di sisi teknologi, Scorpene Indonesia unggul. Baterai lithium ion memberi endurance lebih panjang dan peluang stealth lebih baik. Karena kapal bisa bertahan lebih lama tanpa meningkatkan resiko deteksi. Sistem tempurnya juga lebih modern,
dan arsitektur elektroniknya lebih mutakhir. Secara teknis, ini adalah evolusi dari platform yang dimiliki Malaysia. 2. Pengalaman. Di sisi pengalaman, Malaysia unggul. TLDM sudah mengoperasikan Scorpion lebih dari 15 tahun. Scorpion Malaysia tetap canggih, ini kapal selam serius, tapi ia memang produk awal abad ini. Tanpa modernisasi besar selama 10-15 tahun ke depan, ia berpotensi mulai tertinggal dari platform generasi baru. Namun, satu hal harus diingat, modern tidak otomatis berarti menang. Taktik, kualitas awak, dan bagaimana kapal selam terintegrasi dengan armada permukaan serta dukungan udara tetap bisa mengubah hasil akhir. Dampak strategis di ASEAN. Masuknya Scorpion Evolved ke jajaran TNI AL jelas mengubah keseimbangan bawah laut di ASEAN. Indonesia bukan cuma menambah jumlah kapal selam, Indonesia memperkuat kualitas daya jelajah dan kemampuan stealth jangka panjang. Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat luas, endurance tinggi itu bukan bonus, itu kebutuhan vital. Di sisi lain, Malaysia tetap memiliki deterrence yang kredibel di Laut Cina Selatan. Tapi Indonesia sedang membangun kemampuan yang lebih sustain dan lebih scalable untuk jangka panjang. Kalau ditanya mana yang lebih kuat saat ini, jawabannya tergantung konteks. Malaysia unggul dalam pengalaman operasional, Indonesia unggul dalam teknologi generasi terbaru. Kalau ditanya mana yang lebih modern, jawabannya jelas, Scorpion Evolved Indonesia lebih mutakhir. Pada akhirnya ini bukan soal siapa yang lebih baik secara absolut, ini soal fase perkembangan. Malaysia adalah pelopor operator Scorpion di ASEAN. Indonesia adalah pengguna generasi terbaru dengan lompatan teknologi yang signifikan dalam 5-10 tahun ke depan. Kalau Indonesia mampu mengoptimalkan transfer teknologi dan membangun ekosistem perawatan domestik, Scorpion Evolved berpotensi jadi tulang punggung kekuatan bawah laut paling modern di kawasan. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang lebih dulu. Pertanyaannya, siapa yang paling siap menghadapi peperangan bawah laut masa depan? Karena di bawah permukaan laut yang sunyi, cuma satu hal yang pasti. Yang lebih senyap, biasanya lebih mematikan.